Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Kisah dari perjalanan Bang Pian. Dan untuk kisah kali ini berjudul Alam Gaib Ruko Angker. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Alhamdulillah banget ya Dik, si Maya kagak ngapa-ngapa lah. Coba itu, kalau dia sampai kena sawan bangkai dari ruko itu, bisa berabe urusannya, ujar Bang Pian sambil menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuatkan oleh Intan. Iya Bang, saya juga gak nyangka kalau bakalan kayak begini. Padahal saya gak ngerasain ada energi makhluk gaib yang kuat di sana Bang. Tapi begitu saya masuk ke alam mereka, ada sosok makhluk yang kayaknya kuat banget Bang, balas Ardi dengan wajah yang terlihat serius kala itu. Makanya itu Di, lu aja kagak bisa ngerasain ada energi gelap di sono, apalagi gua, ujar Bang Pian sambil menggelengkan kepalanya. Kayaknya tempat itu bakalan susah dibersihinnya deh. Di ibarat kotoran mah udah berkerak, kalau ibarat benang udah kusut banget. Ibu Bang Pian yang pikirannya kembali melayang ke sebuah ruko yang baru saja didatanginya bersama Ardi dan juga Mbak Maya. Terus gimana Bang? Apa mau berhenti di tengah jalan? Tanya Ardi sambil mengambil pisang goreng yang mereka beli sebelum pulang tadi. Lah, gimana urusannya? Jangan berhenti di tengah jalan dong. Ntar kalau ada yang nubruk gimana? Balas Bang Pian sambil tertawa. Gue juga bingung Dik. Baru kali ini gue ngalamin yang kayak begini. Kayaknya tempat itu kagak ketemu sama mata batin gue dah. Ibu Bang Pian yang merautkan wajahnya mulai terlihat serius. Saya pikir juga gitu Bang. Kenapa mata batin kita kagak bisa nembus itu tempat? Balas Ardi yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. Apa tempat itu emang ada penunggu yang kuat ya? Atau emang kemampuan kita yang mulai turun? Ucap Bang Pian yang juga penuh tanda tanya. Ya mau gak mau pelan-pelan deh Bang, kita telusuri. Yang penting kita gak boleh lengah Bang. Karena sedikit saja kita lengah kayak kemarin bisa ribet urusannya. Balas Ardi dengan nada penuh keyakinan. Gue masih siap aja Di, kalau kata lu lanjut ya gue ngikut. Ngomong-ngomong itu si Maya gimana Di? Kayaknya itu si Maya beneran demen sama lu deh, ujar Bang Pian yang membuat Ardi tersipu malu. Saya belum kepikiran ke situ Bang, kerja aja belum. Jelas gampang itu mah Bang, kalau jodoh kagak bakalan kemana, balas Ardi dengan santainya. Ya segala kerjaan dipikirin lah. Kalau lu jadi sama Maya kan lu tinggal tunjuk-tunjuk doang orang bapaknya bos besar. Gimana sih lu Di? Lagian zaman sekarang mah beda sama zaman dulu. Kalau dulu bolehlah lu dibilang kalau jodoh itu kagak bakalan kemana. Nah sekarang beda cuy. Kalau gak kemana-mana gak bakalan nemu jodoh, balas Bang Pian yang hanya membuat Ardi bisa tersenyum. Dia kan udah bilang kalau dia demen sama lu Di. Udah sikat aja. Soal gawean mah gampang. Rezeki udah ada yang ngatur. Bukankah begitu Saib? Ibu Bang Pian meyakinkan. Setelah pembicaraan tentang Maya, keduanya kembali lagi dengan pembahasan mengenai ruko milik Pak Teguh yang menyimpan sebuah misteri. Bang Pian dan Ardi mulai memikirkan cara agar mereka dapat bertemu sosok gaib yang menguasai tempat tersebut. Malam pun semakin larut, tapi obrolan antara Bang Pian dan Ardi masih terus berlanjut. Walaupun kopi hitam di cangkir mereka sudah hampir habis. Namun semangat untuk mencari jawaban dari misteri ruko milik Pak Teguh justru semakin membara. Mereka berdua mulai saling bertukar cerita dan pengalaman mereka masing-masing dalam menghadapi masalah yang terkait dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata. Mulai dari kisahnya menyelamatkan tetangganya yang terkena guna-guna dan hampir menjadi tumbal, hingga membersihkan rumah yang dulunya menjadi tempat praktek aborsi. Tapi di tengah perbincangan hangat itu, Ardi meminta Bang Pian untuk menjelaskan bagaimana dia dapat membersihkan
rumah yang menjadi tempat penguburan janin-janin yang telah digugurkan itu. Ya, kalau itu mah biang keroknya langsung nongol di. Nah, udah gitu dia mulai nunjukin arwah dari orang kecil yang wujudnya macam-macam dah. Ujar Bang Pian menjelaskan. Berarti abang harus ngebersihin tempat itu dengan cara ngegali rumah itu dong bang. Kan soalnya mereka dikubur di situ kan? Tanya Ardi penasaran. Iya Di, itu ngegali rumah juga diam-diam biar kagak ada yang tahu. Soalnya kalau ada yang tahu bisa jadi kasus gede. Terus rumah itu bakalan disegel dah pakai bendera kuning. Balas Bang Pian dengan wajah serius. Apa iya di ruko itu dulunya bekas kuburan ya? Kagak dipindahin ya bang? Tanya Ardi sambil menatap jauh ke depan. Lah bisa jadi Di, tapi masa iya orang mau ngebangun ruko segede berderet-deret gitu kagak mindahin kuburan? Kalau emang tempat itu dulunya bekas kuburan. Balas Bang Pian yang kembali mengundang tanya. Bisa aja sih bang, mungkin sebelum ruko itu dibangun kuburannya udah pada hilang gitu. Atau mungkin keuruk sampah atau apalah yang bisa ngilangin patok-patoknya. Ujar Ardi meyakinkan. Terus apa yang nutupin tempat itu Di? Ngapa kagak ada sosok yang bisa kelihatan sama mata batin kita? Tanya Bang Pian penasaran. Ada beberapa ritual yang bisa nyembunyiin tempat-tempat yang kayak gitu bang. Yang saya tahu salah satu ritualnya itu adalah ritual netra dilepa. Balas Ardi yang membuat Bang Pian menganggukkan kepalanya. Oke dah, misalnya nih tempat itu udah diritualin terus kagak bisa ditembus sama batin kita. Terus gimana kita bisa tahu Di? Apa kita nunggu mereka yang datang aja? Tanya Bang Pian dengan wajah tegang. Bahaya bang, kalau mereka datang kayak tadi siang, resikonya gede. Balas Ardi yang kini mulai mempertimbangkan keselamatan mereka. Berarti tadi siang kita masuk orang blow on ya Di? Main masuk aja, untung kita bertiga bisa keluar lagi. Saut Bang Pian sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang gini aja bang, kita telusurin pelan-pelan dan main aman saja. Ucap Ardi mengutarakan idenya. Caranya gimana? Ya sukma kita yang kesana bang, tapi kita gak boleh terlalu dekat sama tempat itu bang. Ucap Ardi yang langsung disambut anggukan kepala oleh Bang Pian. Setelah membahas semua rencana yang akan mereka lakukan, Ardi dan Bang Pian pun siap beraksi. Mereka berdua langsung masuk ke rumah Bang Pian yang terdapat satu kamar khusus yang sering digunakan oleh Bang Pian untuk melakukan perjalanan spiritualnya. Tidak lama setelah sukma mereka keluar dari dalam tubuh, Ardi dan Bang Pian langsung melesat pergi menembus kegelapan malam. Sementara itu sosok Kemama Abang terlihat berdiri di dalam ruangan tempat tubuh Ardi dan Bang Pian berada untuk menjaga keduanya. Sesampainya di tempat yang dituju, keduanya pun berhenti dan terus mengamati bangunan ruko yang seharusnya tampak jelas itu. Namun dari sisi lain deretan ruko milik Pak Teguh itu tampak samar seolah terbungkus kabut tipis yang bukan berasal dari dunia nyata. Ini bukan sekedar ilusi, tapi pengaruh dari sesuatu yang pernah dilakukan di sana. Entah itu sebuah ritual atau hanya pagar gaib yang memang memiliki kekuatan besar. Ardi dan Bang Pian tetap melayang di udara sambil terus mengamati ruko-ruko yang tampak memiliki bayangan samar yang terpendar ke berbagai arah. Dan semakin mereka mendekat, semakin terasa pula tekanan yang menyelimuti tempat itu. Tekanan yang sepertinya berasal dari sebuah energi pekat yang seolah-olah menolak kehadiran mereka. Pantesan mata batin kita kagak bisa nembus Di. Nah, pagarnya aja kayak gini. Ujar Bang Pian sambil terus mengamati keadaan di sekitarnya. Beruntung banget bang, kita tadi gak kekurung di tempat ini. Balas Ardi sambil menggelengkan kepalanya. Kalau udah begini, mau gimana Di? Kayaknya emang susah buat masuk, resikonya gede. Pasti ada kelemahannya bang, kita tunggu aja. Balas Ardi yang terlihat tetap tenang dan terus mengawasi keadaan dengan seksama. Mereka tetap diam di udara, membiarkan sukma mereka
beradaptasi dengan energi yang menyelimuti tempat itu. Ruko-ruko di hadapan mereka tampak semakin tidak nyata, berpendar samar seperti fata morgana yang terus bergeser. Kabut tipis yang mengelilinginya sesekali berriak seperti gelombang di permukaan air yang dipengaruhi oleh sesuatu dari dalamnya. Adi memperhatikan setiap gerakan kabut itu, mencari celah yang mungkin bisa mereka manfaatkan. Pagar gaib yang mengurung tempat itu jelas bukan sekedar pelindungan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan menahannya, sesuatu yang tidak hanya bertujuan menyembunyikan, tapi juga melindungi apa yang ada di dalamnya, Bang. Bang Pian meski terlihat sedikit gelisah, tapi dia tetap fokus mengamati sekeliling. Dia bisa merasakan hawa pekat yang semakin menekan mereka. Energi itu seolah bergerak seperti makhluk hidup, mendeteksi keberadaan mereka. Setiap kali mereka mencoba melangkah lebih dekat, tekanan itu semakin kuat, seakan memperingatkan agar mereka tidak melewati batas. Tiba-tiba kabut yang berpendar itu berubah bentuknya, mulai bergelombang, menciptakan siluet yang terus berubah-ubah. Sekilas Ardi menangkap sesuatu yang besar dan tidak beraturan di dalam kabut tersebut. Bentuknya samar, tetapi keberadaannya begitu jelas terasa. Bang, kayaknya itu deh, tiang dari pagar gaib perlindungan ini. Coba abang perhatikan deh, ujar Ardi sambil menunjuk ke arah sesuatu yang besar yang wujudnya terus berubah. Namun kekuatannya terlihat tetap sama. Ini mak, kayaknya di luar jangkauan kita, Di. Ini levelnya udah beda kelas, berat ini mah. Udah yuk, kita pulang aja, balas Bang Pian yang tampak tertegun dengan apa yang dilihatnya kala itu. Tunggu bentar Bang, saya masih penasaran. Soalnya gak mungkin ada pagar gaib perlindungan sekuat ini yang cuma melindungi tempat kosong. Pasti ada sesuatu di sono Bang, ucap Ardi yang terus memperhatikan sesuatu yang menurutnya aneh kala itu. Oh iya Di, dulu gue juga pernah ngalamin kayak begini. Waktu itu ada pagar gaib pelindung yang kuat, tapi bisa gue tembus pakai golok Wiratungga, saut Bang Pian yang kembali teringat pada sebuah pertempuran gaib besar yang pernah dialaminya. Jangan Bang, terlalu bahaya. Soalnya kita belum tahu musuh yang sebenarnya itu siapa. Soalnya yang tadi siang kita lawan itu cuma anak buahnya Bang. Saya yakin banget soal itu, balas Ardi dengan menatap Bang Pian. Ya udah, makanya kita pulang aja, ngapain mentengin gambar buram begitu, pinta Bang Pian yang terlihat semakin enggan untuk terus menelusuri apa yang ada di ruko milik Pak Teguh. Namun Ardi belum mau menyerah. Dia menyipitkan mata, mencoba menangkap pola dari aliran energi di sekitarnya. Setiap pagar pasti memiliki titik lemahnya dan dia yakin ada celah yang bisa mereka manfaatkan. Tapi sebelum dia bisa menemukan jawabannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kabut yang sejak tadi hanya berpendar, kini mulai bergerak liar. Siluet besar yang berada di dalamnya tiba-tiba berguncang hebat, seolah menyadari keberadaan mereka. Energi yang semula hanya menekan, kini berubah menjadi pusaran kuat yang menyedot udara di sekitar mereka. Seketika suara gemuruh bergema, seperti raungan dari makhluk yang tidak terlihat mengguncang alam. Sukma mereka Bang Pian langsung menarik Ardi menjauh karena menyadari bahwa mereka sudah terlalu lama berada di sana, dan saat itu mereka sadar jika pagar gaib itu hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai jebakan bagi siapapun yang mencoba menembusnya. Jika mereka tidak segera pergi, ada kemungkinan mereka akan terperangkap di dimensi lain itu tanpa tahu jalan keluarnya. Alhamdulillah, hampir saja kita berdua ketel sama itu energi, ujar Bang Pian sesaat setelah mereka kembali ke tubuh mereka masing-masing. Bang, abang rasa aneh gak sih? Tanya Ardi yang malah membuat Bang Pian terlihat kebingungan. Apa yang aneh Di? Kita aja yang aneh, mau-maunya nungguin sarang Bukono kayak tadi, balas Bang Pian sambil berdiri dari duduknya. Entar dulu gue bikin kopi dulu biar enak ngobrolnya, bergadang aja kita nih.
Nanggung, udah jam 1. Imbu Bang Pian yang langsung bergegas menuju ke dapur rumahnya. Malam itu Bang Pian dan Ardi kembali membahas hal aneh yang ada di ruko milik Pak Teguh. Keduanya tampak penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di sana. Walaupun mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa di tempat itu, namun mereka belum juga mendapatkan petunjuk apapun tentang pagar gaib besar yang melindunginya. Tadi lu nanya ke gue apa? Kagak ngerasa aneh, Di? Tanya Bang Pian sambil membakar sebatang rokok kesukaannya. Ya, emang abang gak ngerasain ada yang aneh ya? Balas Ardi sambil menyeruput kopi susu buatan Bang Pian. Kagak, apanya gak aneh? Di, kata gue mah malah seram banget itu tempatnya. Kayaknya gue udah ogah deh buat ngurusin ruko itu, ujar Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat sangat serius. Bang, sekarang saya tanya nih, kan kita udah tahu kalau itu semua ruko punya Pak Teguh, ada pagar gaib pelindungnya. Nah, tapi kenapa tadi siang kita bisa masuk ke sana gak pakai tersentuh sama energi itu, Bang? Nah, terus makhluk gaib-gaib itu dari mana datangnya? Kalau tempat itu dijaga kuat sama pagar gaib itu, ujar Ardi menjelaskan. Lah, iya juga ya. Kita masuk aman, keluar juga aman. Terus Wiratungga juga bisa masuk ngebantu gue ngelawan sosok yang tiba-tiba nyerang. Terus gue juga nyusul elu nyebrang ke alam sono. Kok aneh dah? Balas Bang Pian sambil berpikir keras. Kalau menurut saya sih Bang, yang kita lihat itu tadi bukan pagar gaib Bang, tapi emang gerbangnya ke alam gaib, ujar Adik yang membuat Bang Pian terkejut mendengarnya. Pucuk dah, ngeri amat Di. Terus gimana kita mindahinya? Iya kali, gerbang dorong bisa kita panggilin tukang las. Lah ini gerbang gaib, gimana dah? Ilmu gue belum nyampe Di. Udah dah, kita berhenti aja, balas Bang Pian yang merasa tidak sanggup untuk membersihkan tempat itu. Tenang dulu Bang, kita cari caranya. Soalnya saya yakin kalau gerbang itu bikinan orang yang sudah ngadain perjanjian sama makhluk gaib penguasa tempat itu, balas Ardi yang masih bersemangat untuk mengetahui kebenaran dari tempat itu. Caranya gimana? Kan lo tahu tadi aja itu gerbang hampir nelan kita. Tapi tadi siang kita gak ketelan Bang, balas Ardi yang seketika itu membuat Bang Pian kembali berpikir. Oh, gue paham dah. Kalau kita ke sono tanpa bawa sesuatu, kita aman, gitu kan maksud lo? Balas Bang Pian yang membuat Ardi mengangguk. Nah, karena kita udah di dalam gerbang gaib itu, jadi gak bisa ngerasain ada energi makhluk gaib yang datang Bang. Kecuali kita udah nyebrang ke alam gaibnya, imbuh Ardi yang mulai membuat Bang Pian paham. Iya dah, sekarang gue ngerti kenapa kita bisa masuk ke ruko itu gampang banget. Karena kita bukan makhluk gaib. Nah, terus kenapa kita gak bisa ngerasain ada energi makhluk lain di sono itu? Karena kita ada di dalam gerbang yang energinya sendiri udah terasa samar sama bisa nyamarin gitu kan Di? Balas Bang Pian yang mulai dapat tersenyum. Beberapa hari kemudian, Adi dan Bang Pian pun kembali mendatangi ruko milik Pak Teguh itu. Setelah sebelumnya mereka meminta kunci salah satu ruko itu kepada Bamaya. Awalnya perempuan muda yang seusia Adi itu bersikeras untuk kembali ikut bersama Bang Pian dan Ardi. Namun setelah keduanya menjelaskan tentang bahaya yang mengancam, akhirnya Bamaya pun urung untuk ikut kembali. Siang itu di bawah langit yang sedikit mendung, Ade dan Bang Pian berdiri di depan ruko yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Meski matahari masih bersinar, ada sesuatu yang membuat tempat ini terasa lebih dingin dari seharusnya. Saat kunci dimasukkan ke dalam lubang, Ade merasakan getaran halus menjalar di ujung jarinya. Entah karena sugesti atau memang ada sesuatu yang bersemayam di sana. Dia bisa merasakan ada energi yang merambat dari balik pintu kayu itu. Bang Pian menelan ludah, bersiap dengan segala kemungkinan begitu pintu terbuka. Udara di dalam terasa lebih berat, aroma pengap
bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bau kayu lapuk yang bercampur dengan kelembapan tanah. Cahaya yang masuk dari luar pun seakan langsung meredup begitu melewati ambang pintu, seperti diserap oleh kegelapan di dalam ruangan itu. Mereka melangkah masuk, membiarkan pintu tetap terbuka agar cahaya dari luar bisa menerangi bagian dalam. Untuk lantai yang berdebu berderit halus di bawah langkah mereka. Rak-rak kosong berjejer di dinding, sementara di sudut ruangan terdapat meja tua yang sudah berdebu. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tetapi Adi dan Bang Pian bisa merasakan hawa tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar ruangan kosong. Adi menutup matanya sejenak, mencoba membuka mata batinnya untuk melihat lebih dalam. Namun seperti sebelumnya, energi di tempat ini terasa samar, nyaris tidak bisa ditangkap, seolah-olah ada sesuatu yang dengan sengaja menyamarkan keberadaannya. Bang Pian juga mencoba merasakan hal yang sama, tetapi ada yang dia tangkap. Hanya desiran angin tipis yang terasa aneh di telinganya. Tiba-tiba terdengar suara kecil seperti sesuatu yang bergeser di sudut ruangan. Adi dan Bang Pian langsung menoleh ke arah suara itu. Namun yang mereka lihat hanyalah meja tua yang tetap diam di tempatnya. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa mungkin saja ada sesuatu yang sedang mempermainkan mereka. Dengan langkah pelan mereka mulai menjelajahi setiap sudut ruangan, mencari petunjuk yang bisa membawa mereka lebih dekat kepada jawaban tentang misteri yang menyelimuti ruko ini. Mau tidak mau, kita harus menyikap tabir energi yang sudah nutup tempat ini, Bang, ujar Ardi sambil terus mengedarkan pandangannya. Gua ikut aja, Di, kan lu kaptennya, balas Bang Pian singkat. Abang siap kan buat jadi kiper lagi? Tanya Ardi sambil tersenyum. Insya Allah, soal jaga gawang mah emang gue lebih jago. Udah, lu maju aja terus, Di, balas Bang Pian dengan penuh keyakinan. Setelah memilih tempat yang menurutnya aman, Ardi pun mulai membersihkan tempat tersebut dan menggelar kain putih yang dibawanya untuk alas duduk. Setelah itu dia pun langsung duduk bersila sambil membaca doa dan mulai memutar tasbih kayu di tangan kanannya. Sementara itu Bang Pian berdiri tidak jauh dari tempat Adi berada. Dia terus memperhatikan setiap sudut ruangan dengan penuh kewaspadaan. Meskipun suasana terasa sunyi, dia tahu bahwa keheningan semacam ini seringkali menjadi pertanda bahwa sesuatu tidak kasat mata yang sedang mengawasi mereka. Adi yang semakin tenggelam dalam lantunan doa yang terus mengalir dari bibirnya membuat suasana mulai terasa berbeda. Setiap kali tasbih kayunya bergerak di antara jari-jarinya, udara di dalam ruko terasa semakin berat. Seolah energi yang tadi tersembunyi mulai menggeliat, seolah terusik oleh lantunan doa yang dibacakan. Tidak lama kemudian Bang Pian merasakan perubahan suhu yang begitu drastis. Udara di sekitarnya semakin dingin dan bulu kuduknya mulai meremak. Tanpa sebab yang jelas, dia bisa melihat bahwa kabut tipis yang sebelumnya hanya terlihat saat mereka berada dalam wujud sukma, kini perlahan-lahan mulai muncul dalam dunia nyata. Kabut itu berputar pelan, membentuk bayangan-bayangan samar yang terus bergerak di sekeliling mereka. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga, Di, lo ngebuat ngelepas tabir pelindung dari gerbang gaib di tempat ini, bisik Bang Pian dalam hatinya. Adi terlihat tetap dalam posisi duduknya. Dia tampak semakin dalam masuk ke dalam konsentrasi spiritualnya untuk dapat menembus lapisan energi yang menyelimuti ruko itu. Dengan keteguhan hatinya, dia berusaha mencari celah yang bisa digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Namun semakin dia mencoba menyelami, semakin pula kuat perlawanan yang dia rasakan. Setelah beberapa saat, Bang Pian mulai mendengar suara seperti kayu yang retak dari sudut ruangan tempat mereka berada. Tanpa ragu, Bang Pian langsung memutar tubuhnya, mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun yang dilihat hanyalah bayangan yang bergerak cepat di balik sebuah rak kosong yang ada di sana. Coba Bang, sekarang buka mata batin Abang, pinta Adi kepada Bang Pian.
melalui batinnya. Mendengar hal itu, Bang Pian pun menarik napas dalam dan berusaha menenangkan dirinya. Sebelum membuka mata batin sepenuhnya, dia tahu bahwa apapun yang tersembunyi di balik kabut itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dan dengan satu helaan napas terakhir, dia akhirnya membuka mata batinnya. Dan seketika itu juga, pemandangan di sekelilingnya berubah drastis. Ruko yang tadinya hanya terlihat kosong yang dipenuhi kabut, kini menampilkan wujud aslinya. Dinding-dindingnya tampak lebih gelap, seolah hangus terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Lantai yang semula tampak biasa saja, kini terlihat penuh dengan bercak hitam yang menyerupai bekas darah kering. Astagfirullahaladzim, bangun-bangun makan nasi sama garam, ujar Bang Pian yang sangat terkejut kala itu. Baru ini gue ngelihat tempat yang sama percis, cuma beda kondisinya itu, Bang Pian dalam hatinya. Sementara itu Ardi masih tetap dalam posisi duduk, tetapi wajahnya kini terlihat sedikit menegang. Bang Pian bisa merasakan bahwa Ardi sedang berusaha menembus sesuatu yang lebih dalam dan mencoba menarik sesuatu yang selama ini tersembunyi di tempat itu. Tidak lama berserang terdengar lagi suara seperti sebuah benda yang hancur tertimpa benda lain yang kuat. Dan setelah itu, Ardi pun membuka matanya, lalu berdiri dan langsung menghampiri Bang Pian. Nah, wujudnya seperti ini Bang. Ini Bang yang dinamakan gerbang gaib yang dibuat atas perjanjian dari manusia sama makhluk yang ada di alam sebelah, ujar Ardi. Yang membuat Bang Pian terkejut. Tapi kenapa bentuknya sama kayak ruko ini, Di? Tanya Bang Pian penasaran. Itu yang bikin mata batin kita tertutup, Bang. Jadi gerbang gaib itu bentuknya seolah menyesuaikan dengan bentuk aslinya. Tapi kalau Abang lihat lebih jauh lagi, Abang bakalan lihat alam mereka yang kemarin kita datangi, Bang. Balas Ardi menjelaskan. Berarti kemarin mah kita masuk ke sono cuma asal lompat aja ya, Di? Tanya Bang Pian yang disambut angkukan kepala oleh Ardi. Setelah itu Ardi pun mulai mengajak Bang Pian untuk mencari benda yang menjadi alat ritual dari orang-orang yang dulu mengadakan perjanjian gaib tersebut. Benda itu diyakini oleh Ardi sebagai pondasi atau tiang dari gerbang gaib yang ada di tempat mereka berada kala itu. Bang Pian mengangguk pelan, menandakan bahwa dia siap untuk kembali mengikuti arahan Ardi. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menyisir setiap sudut ruko dengan mata batin mereka yang masih terbuka. Bayangan-bayangan yang tadinya hanya samar, kini semakin terlihat jelas. Seolah mereka tahu bahwa keberadaan Ardi dan Bang Pian adalah ancaman bagi mereka. Ardi melangkah perlahan merasakan setiap getaran energi yang ada di lantai dinding dan bahkan udara di sekelilingnya. Dia tahu bahwa benda-benda yang digunakan dalam ritual ini tidak diletakkan begitu saja. Pasti ada yang menyembunyikannya dengan perlindungan tertentu. Bang Pian dengan kepekaannya yang sudah terasa merasakan aura yang lebih kuat di salah satu sudut ruangan, tempat tepatnya di dekat rak kosong yang sebelumnya menjadi tempat munculnya suara kayu yang retak. Dia pun langsung memejamkan matanya. Pandangannya yang melihat sesuatu yang aneh. Di lantai bawah rak itu terlihat lebih gelap dari bagian lainnya, seolah ada sesuatu yang terkubur di sana. Ardi bergerak mendekat dan merasakan hawa panas yang perlahan menjalar dari dalam lantai. Dia tahu benda yang mereka cari pasti ada di bawah sana. Dengan hati-hati dia mulai menggerakkan tangannya ke atas lantai, merapalkan doa untuk melemahkan energi yang menyelimuti benda itu. Perlahan lantai yang semula tampak solid mulai retak membentuk celah kecil yang semakin lama semakin melebar. Dari dalam celah itu muncul sebuah benda hitam pekat berbentuk seperti tumpukan tulang kecil yang telah mengeras. Aroma anyir bercampur bau tanah basah langsung menyeruak ke udara, membuat Bang Pian sedikit mundur. Tidak hanya itu, dari celah yang sama muncul juga asap tipis yang berputar-putar seolah berusaha melindungi benda tersebut dari tangan-tangan manusia yang mengetahui hal itu. Ardi tetap tenang dan terus menguatkan hatinya. Dia sadar jika benda itu bukan sekedar peninggalan ritual biasa, tapi itu adalah bagian dari perjanjian
yang pernah dibuat makhluk gaib. Saat Ardi mengangkat benda itu dari tanah ruko pun mulai bergetar pelan. Bayangan-bayangan di sekitar mereka mengerang dengan suara yang menggema, seolah marah karena sesuatu yang menjaga mereka kini telah diusik. Dan tanpa sedikit pun rasa ragu, Ardi mulai membaca doa-doa perlindungan dan doa pengunci untuk menetralisir energi negatif yang masih melekat pada benda itu. Setelah benda itu dapat diangkat secara nyata, benda-benda lain pun mulai terlihat berjejer di sepanjang bangunan ruko tersebut, namun masih dalam wujud gaib. Dan Ardi pun tahu, jika yang harus mereka lakukan bukan sekedarkan membersihkan secara spiritual, tapi juga harus mengangkat langsung benda-benda yang terkubur di dalamnya. Namun sebelum itu dapat dikerjakan, Ardi harus terlebih dahulu menutup gerbang gaib yang dengan doa-doa perlindungan. Ardi segera memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai merapalkan doa-doa perlindungan dengan penuh khusyuk. Suaranya menggema di dalam ruangan yang kini terasa semakin berat, seolah dipenuhi oleh ratusan pasang mata yang mengawasi gerakannya. Energi yang melingkupi ruko itu mulai bergetar hebat, seakan tidak terima bahwa gerbang gaib yang selama ini tersembunyi akan segera tertutup. Sementara itu Bang Pian tetap siaga di sekeliling Ardi. Dia juga merasakan perubahan yang semakin jelas. Asap tipis yang tadi hanya berputar pelan kini mulai bergerak liar, membentuk pusara hitam yang semakin pekat. Titik-titik tertentu, dan dari dalam pusaran itu terdengar erangan panjang yang menyerupai isak tangis, bercampur dengan bisikan-bisikan yang tidak dapat dimengerti. Ardi terus menguatkan bacaan doanya, membiarkan energi spiritualnya merasuk ke dalam setiap sudut bangunan. Tidak lama kemudian, perlahan cahaya keemasan muncul dari tempatnya duduk, menyebar seperti riak air yang semakin lama semakin melebar. Begitu cahaya itu menyentuh batas ruangan, kabut hitam yang berputar-putar seketika berhenti, seolah kehilangan kekuatan untuk bergerak. Tidak lama kemudian, getaran tanah mulai mereda. Suasana yang tadinya penuh tekanan kini berubah menjadi lebih ringan. Meskipun hawa dingin masih menyelimuti tempat itu, bayangan-bayangan yang tadinya samar kini terlihat lebih jelas, memperlihatkan sosok-sosok yang selama ini bersemayam di dalam gerbang gaib tersebut. Ada yang menyerupai sosok manusia dengan tubuh cacat, ada yang bentuk makhluk tidak beraturan dengan wajah gosong, dan ada pula yang berupa kabut hitam tanpa bentuk. Yang pasti namun semua makhluk itu kini tidak lagi bergerak liar. Mereka seperti terpaku di tempatnya, seakan kehilangan daya untuk bertahan lebih lama. Dan gerbang gaib yang selama ini menjadi pintu penghubung mereka perlahan mulai menutup, ditandai dengan lenyapnya cahaya merah dari dalam tanah yang sebelumnya muncul saat benda yang menjadi pengikat perjanjian di tempat itu pertama kali diangkat. Ketika doa terakhir selesai dibacakan, suara erengan yang menggempar di dalam ruko mendadak menghilang. Udara di dalam ruangan terasa lebih tenang, meskipun jejak dari apa yang telah terjadi masih bisa dirasakan dengan jelas. Ardi membuka kedua matanya sambil terus memperhatikan keadaan sekitar. Tidak lama kemudian dia langsung mengajak Bang Pian untuk keluar dari dalam ruko tersebut. Lah, orang udah keluar bukannya seneng apa? Muka lu malah pucat gitu, Di? Tanya Bang Pian yang terlihat kebingungan ketika melihat Ardi dengan wajah seperti ketakutan. Saya takut kalau ruko ini tiba-tiba rubuh, Bang. Balas Ardi menjelaskan. Rubuh? Lah kata pohon pisang, segampang itu rubuh, sahut Bang Pian sambil memandangi ruko berlantai 2 yang ada di hadapannya itu. Mudah-mudahan sih enggak, Bang. Tapi biasanya kalau pasak gaibnya udah diambil, bangunan yang jadi satu sama tempat gaib bisa rubuh, Bang. Balas Ardi yang perlahan berjalan mundur menjauhi ruko tempatnya berada. Nah, kalau itu gue tahu. Biasanya kan bangunan-bangunan tinggi dipasangin pasak alias tumbal kan, biar kagak roboh. Tanya Bang Pian sambil terus memandangi ruko yang tampak baik-baik saja. Udah dah, lu tenang aja. Perkara dia rubuh mah biarin aja. Emang kita bisa apa? Lagian juga bukan kita yang ngerusakin ruko, imbu Bang Pian dengan kedua bibirnya yang terlihat maju. Setelah merasa jika semuanya baik-baik saja,
Bang Pian dan Ardi pun memilih pulang. Mereka pergi meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang masih sedikit mengganjal. Keesokan harinya Bang Pian datang menemui Ardi dengan wajah sedikit lega, namun masih menyimpan sedikit kekhawatiran. Dia mengabarkan bahwa ruko yang telah mereka bersihkan masih berdiri kokoh, tidak ada tanda-tanda gangguan atau perubahan yang mencurigakan. Mendengar hal itu, Ardi pun merasa sedikit tenang, namun ia tahu tugas mereka belum benar-benar selesai. Ardi kemudian meminta Bang Pian untuk berbicara langsung dengan Pak Teguh. Dia harus menjelaskan bahwa meskipun gerbang gaib sudah berhasil ditutup, tapi benda-benda yang menjadi alat penghubung dengan dunia lain masih terkubur di sepanjang ruko. Jika benda-benda itu tidak segera diangkat dan dimusnahkan dengan cara yang benar, kemungkinan benda itu bisa menjadi energi yang tersisa masih dapat digunakan oleh makhluk-makhluk gaib lainnya yang bersemayam di sana. Bang Pian mengangguk, memahami betapa pentingnya langkah terakhir ini. Tanpa menunda waktu lagi, dia segera menghubungi Pak Teguh dan mengatur pertemuan. Setelah Bang Pian bertemu dengan Pak Teguh dan juga Mbak Maya, dia pun langsung menceritakan apa yang telah dia dan Ardi lakukan. Pak Teguh yang awalnya ragu, pada akhirnya setuju untuk melakukan penggalian, dan dengan bantuan orang-orang kepercayaan, proses penggalian pun tidak boleh dilakukan sembarangan, karena setiap benda yang ditemukan harus dimusnahkan dengan cara yang benar agar tidak lagi menjadi penghubung bagi kekuatan gelap di tempat itu. Keesokan harinya proses penggalian pun dimulai. Beberapa pekerja yang sudah terbiasa menangani hal-hal semacam ini didatangkan secara khusus oleh Pak Teguh. Mereka tidak hanya membawa peralatan lengkap, tapi juga berbagai perlindungan spiritual yang sudah disiapkan sebelumnya. Ardi dan Bang Pian pun ikut mengawasi jalannya penggalian, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, tanpa ada gangguan dari makhluk-makhluk yang mungkin masih bersembunyi di balik bayangan tanah di sekitar ruko. Mulai digali dan dengan hati-hati. Tidak butuh waktu lama hingga cangkul pertama mengenai sesuatu yang keras. Ketika tanda dibersihkan, muncullah sebuah benda berwarna hitam pekat, mirip dengan sebelumnya ditemukan Ardi. Aroma anyir kembali menyeruak, mengisyaratkan bahwa benda ini masih menyimpan energi yang belum sepenuhnya pudar. Satu persatu benda-benda lainnya mulai muncul dari dalam tanah. Ada yang berbentuk seperti tulang kecil, beberapa berupa batu dengan ukiran aneh, dan bahkan beberapa botol berisi cairan yang sudah mengering. Setiap kali ada benda yang terangkat, suasana di sekitar ruko terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang marah karena rumahnya telah dirusak. Ardi tidak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan tasbih kayunya dan mulai membaca doa-doa perlindungan dan mengunci energi negatif yang masih berusaha melawan. Bang Pian yang juga ada di sana terus melindungi para pekerja dengan pagar pelindungan gaib yang telah dibuatnya. Selain itu, dia tetap berjaga dan siap menghadapi gangguan apapun yang mungkin muncul. Saat matahari mulai condong ke arah barat, suasana di sekitar ruko terasa lebih ringan. Energi pekat yang sebelumnya menekan seolah mulai menghilang bersama terangkatnya benda-benda yang menjadi penghubung ke dunia gaib. Pak Teguh menarik napas lega, sementara Mbak Maya menatap area yang telah digali dengan wajah penuh haru. Sementara itu Ardi memastikan bahwa semua benda yang ditemukan dikumpulkan di satu tempat sebelum akhirnya dimusnahkan dengan cara benar. Dibantu oleh seorang ustadz yang sudah mereka hubungi sebelumnya. Benda-benda itu dibakar dan dilarutkan dalam air yang sudah diberi doa-doa perlindungan. Asam hitam pekat membumbung tinggi, membawa sisa-sisa energi yang tersisa menghilang ke udara setelah doa terakhir dipanjatkan. Angin sepoi-sepoi berhembus pelan, seakan membawa pergi sisa-sisa energi negatif yang masih tertinggal. Mbak Maya menatap Ardi dan Bang Pian dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Pak Teguh pun mengangguk mantap sambil mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada keduanya. Saat malam tiba, Bang Pian pun pulang meninggalkan ruko dengan perasaan lega. Sementara itu Ardi terlihat masih bersama Mbak Maya.
keduanya tampak bersenda gurau dan semakin terlihat akrab. Sepertinya mereka berdua mulai menunjukkan rasa saling suka di antara mereka berdua. Dan cerita pun selesai. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah mampir di channel ini. Semoga saja apa yang saya bawakan dalam kisah ini dapat menghibur kalian semua. Terima kasih. Wassalam.